Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, kesal tanahnya dijadikan jalan umum, kakek di Bojonegoro bacok 3 tetangganya, 1 diantaranya tewas. 2 bulan diburu, bandar sabu-sabu di Probolinggo diringkus polisi. Seorang korban PHK di Pasuruan sukses bertani bunga sedap malam. Seorang kakek di Bojonegoro membacok 3 tetangganya saat sholat subuh hingga menyebabkan 1 orang tewas. Pelaku yang sempat mengamuk akhirnya diserahkan ke polisi oleh keluarganya serta warga setempat. Pelaku adalah Sujito, 67 tahun, warga desa Kedung Adem, kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro. Pelaku diperiksa intensif di Mapolres Bojonegoro setelah diserahkan oleh keluarganya serta warga setempat. Kakek Sujito ditangkap karena membacok 3 tetangganya saat sholat subuh ketika korban bernama Cipto serta Abdul Aziz dan istrinya. Akibat penganiayaan berat itu, Abdul Aziz meninggal, sementara 2 korban lainnya menderita luka berat dan dilarikan ke RSUD Bojonegoro. Peristiwa bermula saat pelaku tiba-tiba masuk musola Al-Manar dan menyerang Abdul Aziz yang baru saja melaksanakan sholat. Korban langsung terkapar dengan luka parah di leher. Istri korban dan Cipto yang berusaha melerai dan menolong korban tak luput dari serangan pelaku. Berdasarkan pemeriksaan polisi, motif pelaku menghabisi korban karena persoalan tanah. Pelaku sakit hati kepada Abdul Aziz yang juga menjabat ketua RT sebab tanah pribadi pelaku akan dijadikan jalan umum desa sesuai keputusan ketua RT. Saat ini masih dalam pendalaman, yang jelas tadi kita interogasi awal dendam terkait tanah milik pelaku dijadikan jadikan jalan umum oleh ketua RT. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut kasus pembunuhan itu. Tersangka terancam hukuman mati karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. Seorang mahasiswa ditemukan tewas di tempat indekosnya di Surabaya. Diduga korban tewas terpeleset di kamar mandi karena penyakit epilepsinya kambuh. Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, polisi membawa korban ke rumah sakit. Isak tangis teman-teman kuliah korban pecah setelah mengetahui kabar kematian korban. Abi Musyari, berusia 21 tahun, mahasiswa sebuah PTN di Surabaya ini ditemukan tergeletak di dalam kamar mandi indekosnya di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Tim Inafis Polrestabes Surabaya langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Pemuda warga Probolinggo itu diduga tewas usai kepalanya membentur lantai karena penyakit epilepsinya kambuh. Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, polisi masih menunggu keterangan dari pihak rumah sakit. Korban ya terjatuh di kamar mandi saat ini. Sebab kematiannya ini masih kita selidiki dulu ya. Yang jelas informasi awal kami dapat yang bersangkutan ada riwayat ya sakit epilepsi. Ya, kami juga temukan hasil pemeriksaan daripada yang bersangkutan yang kita amankan. Untuk lebih jelas nanti setelah selesai penyidikan. Jenazah korban dibawa ambulan ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Seorang pelatih futsal sekolah dasar membanting pemain futsal lawan saat melakukan selebrasi seusai mencetak gol. Saat diperiksa, korban mengalami cedera tulang ekor hingga melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polrestabes Surabaya. Selebrasi kemenangan tim futsal sebuah madrasah ibtidaiyah di kota Surabaya berakhir mengenaskan. Hal itu terjadi saat sang pencetak 2 gol kemenangan dihampiri lalu dibanting oleh pelatih tim lawan dari sebuah SD negeri di Surabaya. Dalam video amatir berdurasi 25 detik, pelaku berbaju hitam tiba-tiba membanting korban hingga jatuh ke lapangan. Korban sempat berusaha menjaga keseimbangan, namun karena hentakan cukup kuat, ia jatuh terduduk. Setelah peristiwa itu, ayah korban langsung membawa anaknya ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Pihak keluarga menyayangkan peristiwa tidak sportif dan berujung kekerasan tersebut ke polisi untuk mendapatkan keadilan.
Apalagi dari hasil pemeriksaan korban mengalami keretakan tulang ekor hingga memerlukan masa pemulihan 5 hingga 6 bulan. Dalam masa pemulihan itu korban tidak diperbolehkan sama sekali melakukan olahraga. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Santi Dewi mengatakan 7 orang sudah diperiksa termasuk korban dan pelaku. Mengenai penganiayaan terhadap anak sudah buat laporan ke polisi sekitar hari Minggu malam, dan karena kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat, kepolisian sudah melakukan jemput bola, mendatangi sekolah dan sudah melakukan olah TKP. Sampai saat sekarang ini kita sudah memeriksa sampai 7 orang saksi yang terlibat pada saat itu. Kasus ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. 2 bulan jadi target operasi, seorang bandar narkotika jenis sabu-sabu beromzet miliaran rupiah digerebek petugas Satreskrim Polres Probolinggo. Untuk melancarkan bisnis haramnya, pelaku berkedok menerima gadai motor dari para pembeli maupun pengedar kaki tangannya. Amir alias Escobar, seorang bandar sabu tak berkutik saat polisi dari Satreskrim Polres Probolinggo menggerebek rumahnya di desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Pelaku sempat mengelak namun akhirnya tak berkutik setelah polisi menemukan sebuah bungkusan mencurigakan berisi sabu-sabu seberat 1 ons. Temuan itu juga diakui 2 orang lainnya yang berada bersama Amir saat penggerebekan berlangsung. Pelaku mengedarkan sabu-sabu melalui gadai motor. Para pengedar atau pengguna bisa membayar sabu-sabu dengan jaminan sepeda motor hingga batas waktu pembayaran yang ditentukan. Kasat Reskrim Polres Probolinggo, Ibtu Nurmansyah mengatakan tersangka Amir telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atas peredaran sabu-sabu senilai lebih 2 miliar rupiah berdasarkan informasi sejumlah tersangka yang lebih dulu diringkus. Motor di TKP kami ketemukan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, ternyata motor ini sebagai alat gadai, alat tukar dari kaki tangannya Kobar untuk yang tidak memiliki uang. Jadi kalau mereka tidak punya uang, mereka gadaikan motornya di Kobar dengan tukar sabu, seperti itu. Selain sabu seberat 1 ons, polisi juga menyita 3 buah alat hisap sabu-sabu, uang jutaan rupiah, serta 11 unit motor milik tersangka Amir dan para nasabah sabu-sabu yang telah dijaminkan. Atas perbuatannya, Amir dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Tidak menyerah dengan keadaan, seorang buruh korban PHK di Pasuruan banting setir jadi petani bunga sedap malam. Berkat kesabaran dan kegigihannya, mantan buruh pabrik keramik tersebut sukses dengan mengolah bunga sedap malam menjadi produk bernilai jual tinggi berupa teh bunga sedap malam celup kemasan. Masa-masa sulit telah dilalui Yasip semenjak dirinya di PHK sebagai buruh di sebuah pabrik keramik 10 tahun lalu. Kini dengan semangat baru, warga desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sukses menjadi petani sekaligus pengusaha bunga sedap malam. Berawal dari modal patungan bersama temannya yang juga korban PHK, Yasip memulai usaha barunya sebagai petani bunga sedap malam dengan menyewa lahan seluas 200 meter persegi. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, usaha yang dirintis sejak 10 tahun lalu itu kini telah berbuah manis. Hampir setiap hari selama sepekan, pria berusia 50 tahun itu memanen batang dan bunga sedap malam setelah masa tanam selama 8 bulan. Dalam sehari, Yasip bisa membawa pulang hampir 2.000 batang bunga sedap malam. Harga batang dan bunga sedap malam selama beberapa pekan ini
memang sedang tinggi hingga Rp7.000 per batang. Namun jika harganya sangat rendah hingga di bawah Rp1.000 per batang, Yasip mengolahnya menjadi produk yang lebih bernilai jual tinggi, yakni teh celup bunga sedap malam dalam kemasan. Bunga sedap malam itu pada hari-hari tentu tidak laku, terutama yang dipetik itu. Kalau lagi laku harganya selangit. Misalnya 1 kilo bisa 100.000, bisa 200.000. Tapi kalau nggak laku, bisa laku hanya Rp100. Nah, saat itulah kami, terutama anak saya, membuat inovasi bagaimana bunga yang tidak laku itu bisa laku dijual. Maka kita menciptakan teh dari bunga sedap malam. Produk teh celup bunga sedap malam buatan Yasip telah banyak dipesan konsumen melalui penjualan online dari seluruh wilayah Nusantara hingga ke negara tetangga Timur Leste, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Berkat usaha pantang menyerah dan kerja kerasnya, Yasip kini menjadi petani sekaligus pengusaha sukses dengan omset mencapai Rp15 juta per bulan. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Berbagai persiapan jelang pelaksanaan haji terus dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya. Mulai pengasapan atau fogging di area asrama haji untuk memastikan kebersihan asrama haji hingga simulasi keberangkatan jamaah haji dari asrama haji menuju Bandara Juanda Surabaya untuk memastikan waktu tempuh dan kelancaran transportasi. Sehari jelang dimulainya operasional pelaksanaan ibadah haji Embarkasi Surabaya, petugas melakukan fogging atau pengasapan seluruh area asrama haji Surabaya. Pengasapan dilakukan mulai area luar asrama haji hingga kamar tempat menginap jemaah calon haji. Saluran air atau gorong-gorong, taman, dan toilet juga tak luput dari pengasapan. Menurut Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Kota Surabaya, Rosidi Roslan, fogging dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kesehatan di area asrama haji sebelum jemaah masuk. Bukan selain fogging ya, itu satu paket sebenarnya. Ya, kita juga melakukan pengendalian vektor dari sisi apa? Vektornya ya tikus ya, ada flight yang kita pasang ya secara periodik. Ya. Kemudian selain itu kita juga melihat ya sampai sejauh mana sih sanitasi lingkungan yang ada di sini. Bisa kita lihat misalnya dari sisi dapur ya, kualitas udaranya seperti apa, kemudian kualitas air, kemudian masalah sampah juga ya. Sementara itu 80 petugas penyelenggara ibadah haji bagian transportasi, akomodasi, kesehatan, dan pelayanan jemaah haji menggelar simulasi keberangkatan jemaah haji dari asrama haji menuju Bandara Juanda dengan menggunakan bus. Simulasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemberangkatan haji mulai dari asrama hingga ke bandara berjalan lancar dan tepat waktu dengan mengantisipasi kemacetan dan kesiapan bus. Ya, untuk hari ini simulasi yang dilakukan karena sekali lagi bahwa besok sudah ada jamaah yang masuk, sehingga nanti besok kita mungkin lagi kita melakukan simulasi. Total berapa Pak petugas ini Pak? Yang dilibatkan ini ada 80 orang. 80 orang. Untuk keseluruhan saat itu Pak? Ya semuanya, dari pihak Garuda, dari pihak Angkasa Pura, dari pihak kesehatan, kekarantinaan kesehatan, dan yang lainnya. Pada musim haji tahun 2025, Embarkasi Asrama Haji Surabaya akan melayani 36.845 jemaah haji yang terbagi dalam 97 kloter. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.